Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah kita berjumpa dalam acara presentasi ini dalam mata kuliah psikologi sosial dasar dengan judul atribusi sosial. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nurul Aida MA. Baik, selanjutnya adalah pengertian atribusi sosial. Atribusi merupakan proses-proses untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab perilaku orang lain, dan kemudian diketahui tentang sifat-sifat menetap dan disposisi mereka. Pendapat ini dari Byron dan Byrne tahun 2010. Atribusi juga dapat diartikan dengan upaya kita untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab perilaku kita sendiri. Untuk mengetahui tentang orang-orang yang ada di sekitar kita dapat melalui beberapa macam cara. Pertama, melihat apa yang tampak di fisik, misalnya cara berpakaian, cara penampilan diri. Kedua, menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, misalnya tentang pemikiran, tentang motif dari perilaku yang bersangkutan. Hal ini merupakan sumber yang paling penting. Pengertian atribusi menurut beberapa tokoh. Pertama, menurut Myers, kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada di balik perilaku orang lain. Kedua, kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider tahun 1958. Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu, pseudo-scientist yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain, untuk mengumpulkan dan memadukan potong-potong informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Jenis atribusi. Atribusi internal atau atribusi disposisional. Pada atribusi internal kita menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi unsur psikologi yang mendahului tingkah laku. Kemudian atribusi eksternal atau atribusi internal. Pada atribusi internal kita menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh situasi tempat atau lingkungan orang itu berada. Teori atribusi sebetulnya adalah dari Heider usaha untuk memahami arti perilaku orang lain, khususnya bagaimana kita mengidentifikasi sebagai bapak atribusi, mengidentifikasi sebab tindakannya. Heider juga dianggap sebagai bapak atribusi. Secara umum perilaku dapat disebabkan oleh daya-daya personal atau personal force, dan oleh daya-daya lingkungan atau environmental force. Kedua, teori atribusi dari Kelly. Dari Harold Kelly merupakan perkembangan dari Heider. Fokus teori ini adalah apakah tindakan tertentu disebabkan oleh daya-daya internal atau daya-daya eksternal. Kelly berpandangan bahwa suatu tindakan merupakan suatu akibat atau efek yang terjadi karena ada sebab. Kelly mengajukan 3 faktor dasar yang kita gunakan untuk memutuskan hal tersebut, yaitu konsistensi, informasi konsensus, ketiga, kesususan distinctiveness. 3. Teori korespondensi interference dari John dan Davis. Teori ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu perilaku itu disebabkan oleh disposisi atau karakteristik yang bersifat relatif stabil pada individu atau tidak. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah akibat. Dengan mengetahui akibat yang timbulkan dari suatu tindakan yang dilakukan individu, dapat diketahui intent atau niat individu. Untuk meyakini adanya faktor disposisional, maka harus ada 2 hal yang dipenuhi, yaitu non-common effect, akibat khusus, kemudian tentunya perilaku tersebut sifat unik. Kedua, social desirability atau kepantasan atau kelayakan sosial. Seberapa jauh perbuatan mempunyai nilai sosial yang tinggi. Teori Bernard Weiner
Untuk memahami seseorang dalam kaitannya dengan suatu kejadian, Wiener merujuk pada dimensi, yaitu dimensi internal eksternal sebagai sumber kausalitas, kemudian dimensi stabil tidak stabil sebagai sifat kausalitas. Kesalahan dalam atribusi. Bagaimanapun juga memberi atribusi juga salah. Kesalahan itu menurut Bayon London dalam tahun 2010 dapat bersumber dari beberapa hal. Pertama adalah kesalahan atribusi yang mendasar, fundamental error. Yang kedua adalah efek pelaku pengamat. Ketiga, pengutamaan diri sendiri, dapat menyalahkan diri sendiri atau self-blame. Kelima, efek relevansi dengan keuntungan pribadi atau hedonic relevance. Tujuh, bias ekosentrisme. Atribusi kausal. Atribusi kausal pendekatan yang akan pada orang akan percaya jika tindakan orang lain disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dipengaruhi oleh 3 tipe informasi, yaitu konsensus, kejadian di mana orang lain berlaku sama dengan orang yang sedang dinilai. Kedua, konsistensi, kejadian di mana orang yang sedang kita nilai berlaku sama dengan yang lain. Tiga, distinctiveness, kejadian di mana orang berlaku dengan manner yang sama dalam konteks yang lain. Fritz Heider adalah orang yang pertama kali mengatakan bahwa pada dasarnya orang-orang selalu termotivasi untuk memahami perilaku orang lain dalam interaksi sosial dari hari ke hari. Teori atribusi kausal bertujuan untuk memahami perilaku orang lain sebab menggunakan prinsip kausalitas yang bersifat intuitif dan common sense. Untuk menentukan atribusi kausal ini berdasarkan pada faktor internal, ability, dan effort, dan eksternal, faktor situasi. Faktor internal atau atribusi disposisional itu tingkah laku seorang yang berasal dari diri sendiri, dari diri orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi atau unsur psikologis yang mendahului tingkah laku. Faktor eksternal atau atribusi lingkungan yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari situasi tempat lingkungan atau luar dari orang yang bersangkutan. Seperti halnya Heider, Kelly menggunakan semua informasi baik dari untuk menentukan perilaku seseorang. Dalam membuat atribusi yang akurat mengenai perilaku seseorang dalam situasi tertentu ditentukan oleh distinctiveness, konsistensi, konsensus. Tugas dari sistem pengampu adalah mencari satu kasus atribusi kausal, menentukan bagaimana terjadinya atribusi kausal kasus tersebut, memberi saran, solusi, penyelesaian kepada kasus tersebut, dan menentukan atribusi internal dan eksternal yang terjadi. Studi kasus money-politik dalam pemilihan anggota legislatif. Setelah reformasi pemilihan wakil rakyat, mekanismenya dirubah, yang dulunya melalui perwakilan partai di parlemen atau dikenal juga dengan pemilihan tidak langsung. Berubah dengan pemilihan rakyat dapat menyuarakan suaranya langsung tanpa diwakilkan. Artinya, kedaulatan ada di tangan rakyat, karena rakyat langsung memilih wakilnya di parlemen. Ini satu kemajuan karena pemilihan langsung adalah tanda negara tersebut sebagai negara demokrasi. 10 tahun yang lalu ketika saya bergabung di sebuah partai, saya mempunyai teman, anggap saya namanya si A. Si A ini sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, tetapi tidak pernah lolos menjadi anggota dewan. Dia selalu antusias setiap diselenggarakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali. Tapi setiap pemilu baru si A tidak melakukan sosialisasi atau kampanye daerah pemilihannya. Dia hanya sibuk memasang poster sebanyak-banyaknya di dapilnya tanpa ada sosialisasi. Agar penampilannya agak-agak dispanduk dan dibayar, dia harus menyewa fotografer. Kemudian memasangnya sampai seluruh negeri. Tujuan jelas agar masyarakat melihat foto yang gagah, maka akan memilihnya. Tapi sayangnya si A, anggap saja namanya si B di daerah pemilihan yang sama dengan si A, melakukan cara yang berbeda. Si A mempunyai metode yang lain, yaitu si B turun langsung mensosialisasi ke masyarakat di tempat pemilihannya. Selain sosialisasi, si A juga membagikan perlengkapan wanita seperti mukena, jilbab, bahkan uang mudah ditebak. Si A
pun kalah dalam setiap pemilihan wakil